これからよろしくね、ご主人様。に合流しなくてもお前一人で滅ぼせるじゃないかって。 Oke, renasan kembali lagi dengan Wom 2 di sini. Kali ini, gua akan membawakan alur cerita dari anime yang membuat timbulnya jiwa Fury kita bangkit. Di mana di episode pertama, Ren telah membuat kontrak dengan salah satu ras kucing yang bernama Kanade. Dan di episode kedua, Ren telah membuktikan diri dengan mengalahkan badai taring hitam. Dan inilah dia, Beastamer episode ketiga. Sebelum kita mulai, kamu sekalian bisa support Wom 2 ini dengan menekan tombol subscribe dan like di bawah. Jika sudah, langsung saja kencangkan sabuk penahan anti Fury kalian dan mari kita mulai alur ceritanya. Scene dibuka dengan memperlihatkan Kanade yang sangat bersemangat karena melihat sebuah ranjang di penginapan. Di tengah kesenangan Kanade, MC kita yang seolah punya iman ini hanya terdiam karena harus satu kamar dengan Kanade. Dan Kanade yang nampak tidak terlalu mempedulikan hal tersebut. Di tengah goyahnya iman Ren, ibu pemilik penginapan muncul dan seolah menggoda mereka berdua. Scene mundur ke beberapa waktu sebelumnya, di mana Ren dianggap telah meraih prestasi besar dalam memusnahkan taring hitam dan berujung dipromosikan dari tingkat F menjadi tingkat E. Ditambah, diri juga mendapatkan hadiah yang cukup besar setelah mengumpulkan persediaan dan merayakannya bersama Kanade. Namun, ketika hendak menginap, karena kamar yang tersisa hanya ada satu, ketika Ren hendak mencari penginapan lainnya, namun di tengah Kanade yang berpose kawaii dan mengajak Ren untuk mencoba kasurnya, Ren pun menurunkan perbekalan dan kemudian terlihat Ren yang ditahan oleh Kanade untuk tidak tidur di luar. Ren kemudian nampak berbicara layaknya MC sok suci. Namun Kanade justru kebalikannya, karena Ren yang berkata dirinya adalah seorang pria. Ternyata, meski terlihat biasa saja, namun Kanade mengaku juga sedikit malu setelah bicara layaknya gadis normal. Namun ini yang terjadi setelahnya. Singkat waktu, karena Ren yang memintanya untuk tidak langsung mempercayai semua orang. Namun, sebelum Ren keluar kamar, Kanade pun memberitahu bahwa dirinya tidak mempercayai sembarang orang. Menurut Kanade, Ren berbeda dari orang lain. Meski baru bertemu, namun Kanade telah menganggap Ren sebagai rekannya. Sembari mengatakan untuk tidak tidur di luar dengan gugup, Ren pun tersenyum dan menerima ajakan tidur di dalam. Kanade yang mendengarnya pun menjadi senang dibuatnya. Di saat Ren yang telah tertidur, terlihat Kanade yang masih terbangun dan tengah memandangi Ren yang tertidur pulas. Kanade terus menganggap Ren adalah orang yang baik, karena di antara ras terkuat, ras kucing seperti dirinya sangatlah langka. Dan karena alasan itulah banyak manusia yang hendak menangkapnya. Ada yang berharap hoki dengan mendekatinya dan namun setelahnya, Kanade terbangun dan melihat sosok Ren di hadapannya. Kanade sadar Ren hanya terkejut ketika pertama bertemu dengannya, di mana Ren menolongnya hanya karena niat baik dan menganggapnya sebagai gadis biasa. Itulah yang membuat Kanade menjadi sangat bahagia dibuatnya. Kanade berpendapat Ren pasti sangat terluka karena diusir dari parti pahlawan, di mana Kanade menduga Ren yang bertingkah seolah tak peduli, namun di dalam hatinya pasti masih peduli. Kanade bertekad untuk menyembuhkan luka tersebut. Kanade ingin Ren tersenyum dari lubuk hatinya. Singkat waktu, Natalie memberitahukan adanya kemunculan berandal di jembatan selatan. Setelah diberikan penjelasan mengenai sang berandal, meski tak ada korban jiwa, namun jembatan tersebut jadi tak bisa dipakai. Natalie kemudian menggenggam tangan Ren dan menawarkan quest tersebut padanya. Setelah mengetahui hadiah quest tersebut ada 5 koin emas, Ren sontak langsung menerimanya begitu saja. Dan scene berpindah di jembatan selatan. Kanade nampak sangat senang karena tempatnya yang sangat besar. Ren kemudian memberitahukan pada kita semua, jembatan itu dinamakan sebagai jembatan Stride, yang berletak di horizon benua tengah dan merupakan satu-satunya jalan ke benua selatan. Singkat waktu, karena tak ada petunjuk perihal anjing penjaga, bahkan para korban yang kalah pun tak ingin berbicara sepatah kata pun. Di tengah berpikir, Kanade memanggilnya dan menunjukkan sesuatu dari arah langit, yang ternyata karena mendengar suara teriakan Ren dan Kanade, naga tadi pun melirik ke bawah dan langsung meluncur ke tempat mereka. Di tengah asap yang muncul akibat sang naga, tanpa diduga-duga.
Muncullah waifu baru kita semua di hadapan Ren dan Kanade. Ren kemudian menanyakan sesuatu pada si gadis naga mengenai si gadis naga yang merupakan anjing penjaga jembatan Stride. Si gadis naga nampak tidak menyukai julukan tersebut, namun itu benar adalah dirinya. Rupanya, gadis naga ini bernama Tania dan dirinya tengah berlatih di jembatan tersebut. Singkat waktu, karena Tania yang tengah mencari orang kuat, Tania melihat Ren dan Kanade menganggap mereka sebagai lawan yang pas untuk latihannya. Di tengah keraguan Ren, Kanade pun memanggilnya dan memberitahu dirinya juga adalah ras terkuat. Ren yang mendengarnya pun baru tersadar dan menjadi tenang dibuatnya. Dan dimulailah adu mekanik solo versus duo antara Ren dan Kanade melawan Tania sang naga. Terlihatlah Ren yang berhasil menahan serangan Tania dan membuat Tania sedikit kagum dibuatnya. Karena setengah lebih lawannya kalah dengan serangan tersebut. Meski terlihat bisa menahannya, namun Ren merasa kewalahan hanya dengan serangan tersebut. Tania pun meluluskan babak pertama Ren dan setelahnya Ren yang berhasil menghindar, namun dirinya mendengar suara teriakan Kanade dan rupanya terlihat ujung ekor Kanade yang botak akibat terbakar api Tania. Kanade pun menjadi marah karenanya. Dan seketika itu pula Kanade maju menerjang sang naga. Di tengah pertempuran kucing lawan naga itu, Ren nampak terkagum dengan adu mekanik antara ras terkuat. Meski merasa curang, namun Ren nampak maju dan mencoba menyerang dari sisi lainnya. Tania yang berada di tengah-tengah kedua serangan combo maut tanpa disangka-sangka. Melihat Tania yang menghentikan serangan mereka, membuat keduanya terkejut bukan main. Tania kemudian tertawa kecil dan nampak memutar-mutar tubuh Ren dan Kanade. Belum cukup sampai sana, Kanade dan Ren yang masih melayang di udara harus dibuat kepanikan karena serangan Hadoken dari Tania. Dan yang terjadi, entah apa yang terjadi, namun Ren dan Kanade masih nampak selamat dari serangan maut tersebut. Rupanya Tania nampak memuji mereka berdua karena mereka adalah orang pertama yang berhasil menahan serangan tersebut. Di tengah Ren yang merasa kecewa dengan dirinya sendiri karena merasa sok keras, Ren memutuskan untuk bertarung layaknya seorang beastamer. Ren kemudian meminta Kanade untuk mengulur waktu selama 3 menit. Karena dirinya yang memiliki ide, Ren memberitahukan jika Kanade bisa mengulur waktu, sisanya bisa diserahkan padanya. Kanade pun setuju dan Ren yang kemudian berlari ke samping untuk melancarkan aksinya. Dan kemudian meski terus diserang bertubi-tubi oleh Kanade, namun Tania nampak dengan mudahnya menghindar dan menangkis serangan tersebut. Di lain sisi, Ren nampak tengah berkonsentrasi mencari sesuatu. Dirinya memberitahu ketika terlempar oleh serangan Tania tadi, Ren merasakan sesuatu. Dan ketika siluet burung terlintas, rupanya Ren tengah mencari seekor burung dengan warna unik. Setelah dijinakan, Ren meminta burung itu untuk mengumpulkan kawan-kawannya. Scene kemudian berpindah ke battle Tania dan Kanade. Di tengah saling pandang mereka, Ren datang dan hendak mengambil alih pertarungan. Tania mengira Ren lah yang akan melawannya secara langsung. Namun ternyata terlihat burung-burung tersebut yang mengurumuni Tania dan menyerang bagian tertentu yang menjadi fetis gua. Setelah Tania mengusir para burung, Tania yang tidak paham dan mengira burung tadi hanya untuk mengalihkan pandangannya. Namun, Ren mendekat dengan santainya. Dan yang terjadi setelahnya, terlihat Tania yang entah mengapa roboh begitu saja. Ren kemudian menjelaskan bahwa burung-burung tadi disebut sebagai burung pito, yang mana bulu cerah mereka menandakan mereka beracun. Dan jika kena sebanyak itu, naga sekalipun takkan bisa bergerak untuk sesaat. Di tengah Tania yang berusaha bangkit, namun karena tidak bisa, Tania pun menyerah. Karena sudah menyerah, Ren kemudian mendekat ke arahnya dan meminta Tania untuk ikut dengan mereka. Tania pun terkejut dan mengira dirinya akan dijual ke manusia lain. Namun tentu saja bukan itu maksud dari mereka. Ren hanya ingin berbicara dan meminta Tania berjanji untuk tidak mengulangi hal tersebut lagi. Tania yang terdiam sesaat, mempertanyakan jika dirinya menolak.
Melihat dan mendengar jawaban Ren, membuat wajah sang naga memerah dan memintanya untuk tidak bingung dan menyarankan untuk memaksa atau menyeretnya. Sesaat setelah Tania menganggap Ren aneh, tiba-tiba Kanade meminta Tania untuk tidak merepotkan Ren dan memberitahukan gadis jahat harus dihukum. Singkat waktu, setelah melaporkan hasil questnya, Natalie nampak sudah menduga bahwa Ren pasti bisa berhasil. Natalie memberitahukan bahwa hadiah akan diberikan setelah dikonfirmasi. Setelah berterima kasih, Natalie menanyakan siapakah gadis di belakang Ren. Ren dan Kanade menjadi panik dan Natalie yang melihat ekor dan tanduk Tania. Namun belum selesai menebak, Ren nampak kepanikan dan memberitahukan Tania adalah manusia yang bercosplay naga. Karena Natalie yang nampak tak mau dianggap aneh oleh orang lain. Dan sesaat kemudian, belum selesai bicara, Ren menutup mulutnya dan langsung pergi dari sana. Terlihat mereka bertiga yang berjalan bersama dan Ren yang menasihati Tania untuk tidak mengaku sebagai anjing penjaga karena takut akan terjadi keributan. Namun, baru saja dinasihati, Tania nampak sudah menghilang dari sebelah Ren dan tengah menantang Baiwan orang sekitar. Para bocil juga nampak mengagumi sosok Tania. Singkat cerita, Ren meminta Tania untuk menjauh dari kota. Karena untungnya, identitas anjing penjaga belum tersebar. Ren meminta Tania untuk berjanji tak akan mengulangi hal tersebut. Karena dia nampak baru menyadari mengapa para korban Tania bungkam perihal tersebut. Ren mengira Tania mengancam mereka semua. Namun rupanya, mereka hanya murung karena kalah dari wanita. Setelahnya, Tania menanyakan kembali mereka yang tak akan menangkap dirinya. Ren pun mengiyakannya dan memintanya untuk berlatih di tempat yang tidak mengganggu orang lain. Karena Tania merasa latihan semacam itu tidak begitu bagus, karena dia pun menanyakan pada Tania mengenai latihan tersebut yang memang sesuai dengan adat ras naga. Setelahnya, mendengar yang membuat Kanade dan Ren menjadi terkejut dibuatnya. Menurutnya, bersama dengan Kanade dan Ren bisa menjadi ajang pelatihannya, dan dirinya juga merasa akan semakin seru ke depannya. Tania kemudian berdiri dan kemudian singkat waktu, karena Ren dan Kanade telah menerima Tania menjadi anggota parti mereka, Tania meminta Ren untuk berkontrak dengan dirinya. Karena Ren yang telah berkontrak dengan Kanade, maka Ren harus melakukan hal serupa dengannya. Setelah meneteskan darahnya pada telapak tangannya, lingkaran sihir pun muncul dan setelah mengulurkan tangannya, pada akhirnya, Ren berhasil membuat kontrak dengan Tania. Karena dia kemudian meminta Tania untuk melihat lambang aneh di tangannya. Dan setelah dilihat, Tania merasa terhubung dengan Ren kapanpun dan dimanapun. Namun itu bukanlah perasaan yang buruk baginya. Setelahnya, karena gue benci party pahlawan, gue singkat cerita aja. Karena mereka yang tersasar di hutan selama seminggu dan tak membuahkan hasil apapun, Aries memutuskan merekrut kembali Ren dengan cara berpura-pura menyesali perbuatan mereka sebelumnya. Dan setelah berhasil menaklukkan hutan sesat, mereka berniat membuangnya lagi. Di tengah niat jahat party gak guna itu, Tania dan Kanade nampak tengah ribut di atas kasur dan Ren yang nampak tertidur di lantai. Rupanya, mereka tengah meributkan tentang melihat wajah Ren sambil tidur. Di tengah ributnya dua waifu sang MC ini, Ren nampak masih tertidur dengan pulasnya. Dan berakhirlah alur cerita anime Beasttamer episode ketiga. Gue cuma mau bilang Tania telah menggantikan rating waifu Kanade dan sekarang gue nobatkan Tania sebagai waifu nomor 2. So, gue akan memberikan rating 9,5/10 untuk episode kali ini. Gue ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton ke akhir video dan sampai jumpa di episode keempat minggu depan. Bye-bye.